podcast Sekolah Kembali ke Akar di mata pelajaran Indonesia ISO atau Indonesia dalam kondisi isolasi. Jadi walaupun kita berada dalam kondisi isolasi, kalau dalam bahasa Jawa ISO artinya bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Malam ini kita kedatangan dan kehadiran seorang anggota pemadam kebakaran, kawan kita Zuda, yang akan berbagi pengalaman tentunya dan cerita, juga mungkin pesan-pesan dan tips bagi kita yang berada dalam home isolation di rumah untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Zuda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nih ya? Alhamdulillah sekarang lagi sehat. Lagi kemarin sehat, beberapa hari yang lalu sempat ngedrop mungkin karena kelelahan. Zuda ini kebetulan juga kawan sudah lama ya. Dulu jumpanya di kampus di Depok dan pada akhirnya memilih profesi sebagai pemadam kebakaran. Itu pilihan yang sangat mulia dan sekaligus juga sangat seru dan menarik, karena kebetulan saya juga suka mengikuti Instagramnya Zuda. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa menarik yang tertangkap, dari mulai mengambil ular sanca di balik lantai sekolah sampai mengeluarkan kucing yang kepalanya terjepit di sebuah kaleng. Jadi Zuda, bisa diceritain nggak nih apa sih yang membuat Zuda akhirnya memilih profesi sebagai pemadam kebakaran? Bisa. Jadi gini, kenapa memilih profesi jadi pemadam kebakaran? Karena ketika itu momennya memang pas gitu ya Mas. Momennya pas bahwa TKI juga sedang pembukaan pemadam kebakaran. Terus saya pikir awalnya sih nggak begitu aware sama pemadam kebakaran. Tapi setelah melihat di YouTube, biasalah YouTube ya kita nonton. Wah ternyata pemadam kebakaran tuh tugasnya bukan hanya pemadam aja gitu. Nah di sisi lain memang ternyata saya merasa tertantang gitu bahwa dan saya menemukan bahwa kehidupan saya itu ternyata di luar gitu. Walaupun selama ini waktu di Depok itu kan juga kita kan anak-anak ya, kita textbook dan sebagainya begitu. Ternyata di luar lebih aplikatif, lebih menantang menurut saya, dan lebih langsung ketemu dengan orang gitu loh Mas. Awalnya begitu sih penasarannya, lalu coba-coba daftar dan sebagainya, ya alhamdulillah keterima. Ternyata menyenangkan, bahkan sampai saat ini saya sangat senang, sangat bangga gitu ya, sangat nikmati pekerjaan saya gitu, karena ternyata apa yang saya bayangkan benar-benar terjadi gitu, bahwa ketemu orang, nolong orang, dan nolong itu bukan nolongnya apa ya, kalau saya bilang dalam keadaan darurat gitu ya. Jadi di mana memang orang-orang itu butuh pertolongan gitu. Itu menurut saya sebuah kebanggaan gitu. Mungkin kalau dibilang sebuah kenikmatan, saya dibilang sakit jiwa mungkin. Loh, kenapa itu? Gimana ya? Ya, mosok musibah dibilang nikmat gitu, tapi buat saya bisa nolong orang tuh sebuah kenikmatan gitu Mas. Jadi kapan lagi gitu saya bisa nolong orang? Ya, luar biasa banget. Ini bagi teman-teman yang dengerin podcast ini, terutama dengerin bersama anaknya, mungkin bisa membuat anaknya lebih memiliki wawasan tentang pekerjaan pemadam kebakaran, karena anak-anak itu biasanya tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan profesi yang seru-seru seperti pilot gitu kan, atau dokter atau pemadam kebakaran salah satunya.
Nah, kalau bisa diceritain sudah pengalaman paling menarik selama menjadi pemadam kebakaran itu apa ya? Pengalaman ya sebenarnya beberapa dan sebenarnya lagi semua momen menurut saya menarik karena situasinya pasti berbeda walaupun sama-sama kebakaran, sama-sama penyelamatan, karena tupoksinya pemadam kan 3 ya Mas. Pemadaman, penyelamatan, sama pencegahan. Kalau pemadaman kan jelas memang kebakaran, penyelamatan itu segala bentuk penyelamatan apapun, dan pencegahan itu sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke anak-anak sekolah dan sebagainya itu pencegahan. Momennya pasti berbeda, walaupun sama-sama kebakaran momennya berbeda. Kalau pengalaman paling menarik ya ada 2 sih Mas. Yang pertama, yang terakhir yang tadi Mas Faisal bilang soal kucing yang ke dalam kaleng, itu menurut saya dalam kaleng. Itu pengalaman yang menurut saya menarik. Penyelamatan yang bentuknya menarik karena itu jamnya juga dini hari. Pas kita dapat kabar itu adalah kucing masuk ke dalam kaleng. Kalau sebelumnya kucing yang berkaitan dengan kucing di jalan tol, kucing di jembatan, kucing masuk ke dalam mobil gitu ya, kejepit gitu dan sebagainya, kita pernah gitu, dan itu terbayang gitu loh Mas. Kalau kucing di jalanan kan terbayang, oh dia posisinya gini, jadi kita sebelum berangkat tuh udah kebayang. Nah kalau yang kucing kejepit kaleng itu kita berangkat itu juga modelnya kayak apa gitu kan. Iya juga. Di bayangannya juga ada kayak gimana nih. Ya kan kebiasaan kita pemadam itu sambil perjalanan menuju TKP itu kan pasti membayangkan plannya apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apanya, itu kan sambil jalan tuh sambil membayangkan. Nah kalau yang kucing kejepit kaleng itu nggak kebayang. Jadi ketika sampai di TKP itu pagar terus kita buka, tanya di mana kucingnya, ternyata kucingnya itu lagi muter-muter kejedot tembok karena dia nggak bisa ngelihat. Jadi kesana kejedot. Wah, saya bilang lucu. Itu mirip adegan di film kartun ya. Iya. Paling menarik menurut saya sih, menarik. Walaupun menurut saya semuanya sih menarik, tapi itu yang paling lucu. Dan pengalaman satu lagi tadi saya bilang 2 yang apa ya, yang berhadapan langsung dengan korban yang sudah meninggal dunia, itu buat saya sesuatu pengalaman yang nge-charger gitu ya Mas, nge-charger bahwa kita orang hidup juga segampang itu gitu loh, akan meninggal dunia dan sebagainya, kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kayak religious coping-nya meningkat tiba-tiba gitu, yang berkaitan sama yang orang-orang yang memang kita ketemu di TKP sudah meninggal dunia gitu. Itu sih pengalaman yang paling lucu dan berkesan sih menurut saya. Jadi dari satu pengalaman ke pengalaman lain, dari satu kasus ke kasus lain, itu menambah makna lah ya, makna secara pribadi dari Zuda gitu ya, sepanjang bekerja di pemadam kebakaran. Iya begitu. Sangat menambah makna. Saya belajar saya belajar banyak hal gitu Mas, bukan hanya soal kebakaran, karena soal teknis kebakaran dan penyelamatan itu kan kita sudah belajar di kantor ya Mas, tapi banyak hal yang ternyata kita dapat baru di luar, di lapangan gitu, seperti halnya kayak kan kebakaran di wilayah yang padat penduduk itu jauh akan berbeda situasinya dengan kebakaran yang zonanya katakanlah tidak padat penduduk, walaupun sama-sama kebakaran. Yang menjadi permasalahan bukan soal kebakarannya seberapa besar, tapi bagaimana masyarakatnya menghadapi situasi kebakaran itu Mas. Itu yang nge-challenge banget, yang menurut saya pengalaman yang berbeda gitu. Jadi bukan hanya sekedar memadamkan api, tapi juga bagaimana berhubungan, berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengalami itu ya tadi ya, kebakaran itu. Oh iya, kalau kebakaran tuh semua bisa tidak seperti apa yang kita bayangkan.
Nah, ini kan sudah banyak sekali pengalaman dengan kondisi-kondisi di mana sudah harus punya konsentrasi tinggi, lalu awareness ya, mindfulness ya, jadi selalu sadar gerak-gerik dan apa yang harus dilakukan gitu. Karena hilang fokus saja sedikit itu kan bisa berakibat fatal. Iya, Nah, sekarang kita ini kan sedang mengalami pandemi global yang juga terjadi di Indonesia ini dengan adanya virus COVID-19. Nah, ternyata setiap orang kan memiliki sense of crisis, sense of awareness yang beda-beda. Ada yang sangat berhati-hati, gitu, dia selalu mencuci tangan, bawa cairan pembersih tangan, selalu bermasker. Ada yang sekarang mungkin setiap keluar rumah dia menggunakan baju jas hujan gitu kan. Ada yang ternyata ya masih biasa saja, seperti seakan-akan hari-hari berlalu seperti hari-hari biasa. Nah, boleh ini diberikan masukan nggak ini dari Zuda? Sebetulnya di kondisi seperti sekarang harusnya kita tingkat fokusnya, tingkat kesadarannya itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya situasinya kurang lebih serupa dengan bencana-bencana yang lain sebenarnya menurut saya. Kurang lebih serupa. Kalau dari saya tadi kalau Mas Faisal bilang dituntut dengan mindfulness yang tinggi, konsentrasi dan sebagainya, memang realitanya itu gitu Mas. Jadi kalau saya selalu bilang kayak film Final Destination gitu Mas. Jadi jadi salah satu langkah game over gitu. Jadi kalau saya berpesan mungkin pada para pendengar Mas Faisal dan lain-lain, kalau di pemadam, kalau pakai caranya pemadam itu ada teori yang dibilang siapa berbuat apa. Jadi bekerja pada tupoksinya masing-masing gitu loh Mas. Jadi sehingga ketika siapa berbuat apa pada porsinya masing-masing, dia akan lebih bisa menguasai apa yang dia hadapi. Jadi kalau di kita siapa berbuat apa itu sangat penting gitu, sehingga karena dia bisa, jadi dia bisa menghadapi situasi yang dihadapi gitu. Untuk saat ini kaitannya dengan COVID, menurut saya teori itu bisa digunakan gitu Mas, siapa berbuat apa. Maksudnya implementasinya seperti contoh misalkan kalau kita bukan orang medis, kita tidak mengerti soal teori-teori virus dan sebagainya, ya kita nggak usah posting hal yang tidak sesuai dengan porsi kita gitu. Lalu kalau karena kita sebagai masyarakat, ya karena kita berbuat apa ya, anjuran pemerintah suruh tetap di rumah, suruh cuci tangan dan sebagainya, ya itu kita kerjakan. Kalau menurut saya sih itu cukup mengurangi faktor kecemasan. Kenapa? Karena di lapangan kami juga dengan teori itu siapa berbuat apa, kecemasan bisa kita tekan Mas. Walaupun kebakaran sebesar apapun atau situasinya seperti apapun, karena kita bekerja pada porsinya masing-masing, sehingga kecemasan bisa ditekan. Iya. Jadi pada porsinya masing-masing aja sih kalau menurut saya. Implementasinya ya tadi itu, kalau memang kita nggak paham soal hal-hal seperti itu, paling tidak kita jaga diri kita sendiri gitu loh Mas. Oh, itu bagus sekali masukannya. Jadi karena sekarang sepertinya di banyak, terutama di grup-grup ya, di handphone, di grup-grup WhatsApp, kayak orang makin cemas makin sering nge-sharing gitu Mas. Jadi dia sebetulnya cemas tapi makin banyak nge-sharing berita-berita yang membuat cemas. Dari mulai tadi yang harusnya bukan areanya dia bicara kesehatan tiba-tiba, atau sampai ke berbicara politik global gitu juga Zud. Jadi malah menambah kecemasan gitu ya Zud ya. Jadi
biasanya sih kalau ini gambarannya kalau di TK, kalau ya ada aja gitu Mas yang di luar kendali gitu. Jadi ketika kan dia karena itu bukan porsinya dia sehingga dia berasumsi kan Mas, hanya berasumsi. Contoh misalkan dia bukan porsinya sebagai factor karena di pemadam itu kan ada bagian-bagian, kalau kebakaran ada yang factor, ada yang sumber air, ada yang operator, ada yang ini, jadi rangkaiannya macam-macam. Nah ketika yang bicara adalah operator gitu ya, bukan factor di depan, terus operatornya bilang airnya kurang, itu pasti semuanya akan ikut jadi panik. Oh iya betul sekali. Padahal harusnya yang bicara tekanan air kurang, jumlah air kurang itu adalah factor karena dia yang di depan berhadapan langsung dengan apinya gitu. Sehingga nanti bersambung kepada operator berarti harus melihat volume air, flow airnya. Kalau memang kurang dia harus bilang ke paling belakang sumber air. Air itu tugas mencari air, dia yang turun ke dalam sungai atau kolam renang dan sebagainya bisa dimanfaatkan untuk air sehingga faktor di depan tidak kekurangan air. Kalau yang bilang adalah faktor yang di depan kekurangan air. Jadi kalau yang bilang kekurangan air itu bukan faktor, jadi terus semua jadi panik Mas. Wah airnya kurang. Jadi ke depan sampai depan akhirnya panik semua gitu. Nah kalau itu kalau tidak bekerja pada porsinya gitu Mas. Ya gambarannya sih gitu. Wah ini bisa juga diaplikasikan sebetulnya di rumah tangga nih, seperti ini rumus ini sudah. Jadi kok di rumah sekarang tingkat awareness-nya beda-beda misalnya antara suami istri dan anak, ini juga bisa repot kan ya. Jadi kalau misalnya contoh nih kebutuhan rumah walaupun dalam keadaan home isolation, lalu mereka sebuah keluarga harus pergi belanja, lalu tiba-tiba anaknya minta beli mainan, ayahnya lihat-lihat satu hal lain, lalu ibunya dan masing-masing melakukan aktivitas yang berbeda, itu kan bisa repot juga ya. Jadi balik lagi ke tupoksi masing-masing. Contoh sederhana bagi yang mendengarkan, sebelum keluar rumah seperti harus sudah ada catatan harus apa yang harus dibeli, apa yang harus dilakukan. Lalu bisa berbagi tugas nih, suaminya mengambil apa, istrinya mengambil apa, anaknya melakukan apa gitu ya kira-kira ya. Nah iya menurut saya itu lebih safety Mas daripada harus, kalau contohnya Mas Faisal berarti lebih safety. Contoh misalkan lebih safety dari soal budget dan sebagainya mungkin, waktu dan sebagainya. Ya kalau dalam dunia kebakaran, ketika sudah menggunakan teori itu, sudah menggunakan siapa berbuat apa, waktu untuk melakukan pemadaman akan lebih efisien, baik dari waktu, tenaga, dan lain sebagainya, sehingga lebih cepat. Kalau untuk yang zaman COVID sekarang sih ya, tadi sih contohnya saya bilang, kalau emang kita nggak ngerti soal COVID, katakanlah nggak ngerti soal itu, ya cukup kita stop, nggak usah share, contohnya itu. Atau mungkin kalau kita sebagai orang tua, ya edukasi kepada anak, porsinya itu sih Mas, sehingga biar nggak panik juga sih Mas. Betul sekali. Aku jadi teringat ada satu filsafat stoik ya, filsafat zaman Yunani yang mengatakan kalau kamu ingin hidup lebih tenang, lebih fokus dan produktif, kamu fokus berpikir pada apa yang bisa kamu rubah. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kau ubah, gitu kan kata stoik. Kira-kira kan jadi fokus pada tupoksi kita saja. Jadi jangan tiba-tiba memikirkan bagaimana dengan Donald Trump ini dan kondisi di Amerika, sesuatu yang sebetulnya di luar kapasitas kita juga ya. Sedangkan ada tugas-tugas yang penting di hadapan kita yang harus diselesaikan di sehari-hari gitu ya. Walaupun mungkin ada yang berpendapat gini Mas, ada yang berpendapat itu kan egois banget kalau begitu gitu ya Mas. Tapi menurut saya justru kita dengan berbuat apa yang harusnya siapa berbuat apa itu justru menurut saya malah menyelamatkan orang banyak sih kalau menurut saya. Malah menyelamatkan orang banyak. Wah ini penting sekali. Jadi dengan kita fokus pada area kita, malah kita sebetulnya menolong orang lain lebih banyak ya. Jadi misalnya sederhana, dengan tidak menyebarkan berita yang kita sendiri tidak pahami, itu sebetulnya udah menolong banyak orang ya. Iya Mas, siapa berbuat apa itu menurut saya begitu.
Kalau mungkin kalau gambaran lain, contoh lain berkaitan dengan profesi saya. Jadi yang tadi saya bilang kebakaran di daerah padat penduduk dengan tidak padat penduduk yang saya bilang sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau padat penduduk otomatis orangnya jadi lebih banyak, pemikirannya banyak banget. Nah, hasilnya juga jadi tidak maksimal. Contoh misalkan ya menurut saya bagus masyarakat ini sekalian edukasi, boleh Mas? Boleh sekalian. Jadi maksudnya mungkin masyarakat bagus ingin membantu kita pemadam, tapi kan mungkin masyarakat belum terlatih bagaimana cara penggunaan alatnya dan lain sebagainya, sehingga bukannya membantu malah malah menyulitkan, sehingga yang tadinya waktu pemadaman mungkin bisa 1 jam karena banyaknya masyarakat yang berkerumun dan lain sebagainya bisa lebih dari 1 jam. Saya punya cerita, saya pernah kebakaran di salah satu supermarket mall gitu ya Mas, yang mall kecil lah, market itu di daerah Jakarta Selatan. Itu kebakaran, ketika kita datang pengunjung itu nggak pada keluar, ya keluar perlahan. Terus udah gitu di depan pintu mall itu semuanya menggunakan gadgetnya ngerekam. Iya, maksud saya gini, buat apa gitu? Kenapa? Ya ini kan darurat, kenapa nggak kalian minggir ngejauh gitu ya? Ini justru malah semuanya ngerekam gitu. Ya nggak masalah sih, maksudnya itu hak mereka, tapi malah menghambat. Kalau menurut saya sih malah menghambat gitu. Iya betul, itu masih terkait sebetulnya dengan tadi bahasan kita tentang sense of crisis dari setiap orang berbeda-beda. Dan dalam kondisi sebetulnya saat ini kita masih dianjurkan untuk mengurangi pergerakan dengan stay at home, work from home, tetap di rumah aja. Kita masih melihat masih ada sebagian orang keluar rumah untuk main, ada yang menguasai jalanan untuk bermain bola, dan lain sebagainya. Jadi ada pesan-pesan nggak nih dari Zudan nih, bagaimana sebetulnya untuk bisa meningkatkan sense of crisis dari orang-orang ini? Kalau saya sih selalu bilang, ya namanya orang banyak kan gitu Mas ya, tapi ya pesan-pesannya bahwa kita lihat saja bahwa data statistik yang sekarang ada di media-media televisi, terutama berita, bahwa soal COVID kan peningkatannya sangat signifikan. Itu kan berarti bukan hal yang harusnya disepelekan gitu ya Mas. Menurut saya itu sudah bisa menjadi landasan agar kita bisa mematuhi peran kita. Peran kita sebagai masyarakat sudah diperintahkan untuk stay at home, untuk jaga kebersihan dan lain sebagainya. Sih menurut saya itu bisa dilaksanakan gitu. Jadi data-data yang ada itu bukan hanya isapan jempol belaka gitu loh Mas. Itu bisa dijadikan landasan dasar bahwa memang ini kita harus bersikap seperti sebuah krisis gitu ya. Jadi jangan tunggu kita jadi korban sih kalau menurut saya. Karena itu juga yang diajarin di pemadam kebakaran. Jangan, walaupun motonya pantang pulang sebelum padam, ya, walaupun nyawa taruhannya, tapi kan sebisa mungkin nyawa kita bukan menjadi tumbal untuk itu gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lengah sedikit saja, ya nyawa gitu jadi taruhannya. Jadi kalau kita menyepelekan, contoh gini Mas, saya punya cerita senior dulu itu, dia ya mungkin tidak menyepelekan ya, tapi maksudnya mungkin baik, tapi dia keluar dari tugasnya. Jadi siapa berbuat apa ya itu, dia naik ke lantai 2, lalu tiba-tiba bangunan yang kebakar itu karena suhu panas sedemikian derajat gitu maksudnya, tiba-tiba yang namanya tembok beton itu kan bisa roboh dengan gampangnya. Ini udah panas berapa derajat terus disiram air. Nah itu kan berbahaya sekali. Nah dia naik ke lantai 2, itu langsung roboh ketiban reruntuhan otomatis. Jadi ya
pada porsinya saja lah kalau menurut Iya, saya. iya, iya. Jadi itu ya, kembali lagi untuk bertahan hidup, untuk survive, terutama di pekerjaan seperti pemadam kebakaran. Tadi tupoksi sangat penting sekali untuk paham porsi masing-masing ya. Iya, Mas. Dan sepertinya juga melawan keinginan-keinginan yang sebetulnya bukan pada tempatnya ya, mungkin sudah kalau kita melihat konteksnya sekarang, terutama di situasi seperti sekarang, yang mungkin bosan gitu di rumah sudah masuk hari kesekian itu tiba-tiba ada keinginan sepele sekali gitu, mungkin pengen ngopi atau pengen nongkrong atau pengen jalan-jalan gitu, itu mungkin juga perlu dilawan ya untuk konteks sekarang ya. Menurut saya perlu dilawan juga sih Mas, karena teman-teman ya kita lihat di televisi, teman-teman medis pun juga sudah menjadi korban gitu loh. Jadi mereka orang-orang yang paham soal medis saja menjadi korban gitu, apalagi porsi kita gitu yang tidak paham soal itu. Dan yang perlu diingat adalah musuhnya tidak terlihat Mas. Iya betul sekali, musuhnya tidak terlihat ya. Jadi tadi selain kita melawan keinginan kita yang kadang-kadang mungkin hal sepele karena kita bosan di rumah, tapi kita harus berempati. Kita ingat lagi bahwa semua petugas kesehatan sekarang sedang berjuang habis-habisan untuk kita yang ada di rumah gitu, agar ini bisa ditangani dengan baik ya. Nah, nyambung nih untuk Zuda, kok mungkin kan ada rentang waktu di mana kita dulu sejak awal jumpa sampai sekarang itu ada sekian tahun lah. Nah, aku perhatikan nih Zuda sekarang ini jauh lebih fit kan ya, badannya lebih berotot gitu. Jadi ada tips-tips kesehatan ya, terutama dari teman-teman yang bertugas di pemadam kebakaran tuh gimana menjaga kesehatan? Kalau sebenarnya semua orang bisa Mas. Jadi ya pernah saya berpikir gini, berarti ini gue daftar kerja cuman buat olahraga doang nih gitu. Karena tuntutan. Ternyata emang harus ada ininya sih Mas, menurut saya harus ada triggernya gitu ya, harus ada tujuannya gitu. Jadi dulu waktu ketemu pertama kali sama Mas Faisal, mungkin kita masih anak kampus gitu ya, bebas lah mau makan itu karena nggak ada kebutuhan fisik. Sekarang ada kebutuhan dari soal fisik, jadi mau nggak mau biasanya orang kalau udah jawabannya mau nggak mau itu kan. Jadi kalau tips and triknya ya apa ya Mas, sebenarnya banyak di media-media sosial yang lainnya. Olahraga, makan yang teratur, suplemen, ya lebih itu sih Mas. Jadi lebih ke sebetulnya tidak ada rahasia, tapi sebetulnya kembali lagi ke bagaimana disiplin dengan diri sendiri ya. Iya Mas. Jadi rahasia sih nggak ada. Sama ya pikiran sih Mas. Jadi kalau pikiran itu makan apa aja asik sih. Makan apa aja asik, betul, itu betul sekali sih, betul sekali. Nah jadi buat teman-teman ini yang dengerin terus sudah berhari-hari di rumah, jangan nyemil terus-menerus, karena ada anjuran dari WHO pertama untuk menghindari makanan-makanan bergula selama masa pandemi COVID-19. Lalu juga paling tidak 30 menit berolahraga dan banyak meminum air gitu kan. Jadi itu dimulai dari disiplin diri. Siapa tahu selesai masa home isolation ini tiba-tiba udah jadi six pack gitu ya, karena olahraga terus. Setuju Mas. Nah, ada pesan-pesan terakhir mungkin dari Zuda untuk para pendengar podcast Sekolah Kembali ke Akar nih, bagaimana menjalani minggu-minggu ke depan selama masa home isolation dan juga masa-masa di mana para petugas-petugas, salah satunya Zuda dan teman-teman pemadam kebakaran, berusaha menangani pandemi COVID-19 ini. Kalau saran-saran dari saya untuk
teman-teman, terutama yang bekerja di rumah, sekolah dari rumah, semua aktivitasnya di rumah. Karena saya bukan aliran itu, karena saya harus di lapangan. Dan menurut saya lebih enak di rumah karena resikonya lebih kecil. Ya, kecil saat masa seperti ini. Jadi menurut saya rasa kewas-wasannya harusnya lebih kecil daripada kami yang memang harus bekerja di luar rumah gitu ya, Mas. Pesan-pesan dari saya untuk teman-teman para pendengar, ya tidak ada salahnya kita mengikuti semua anjuran-anjuran dari pemerintah seperti jaga sanitasi, kebersihan tangan dan sebagainya. Lalu jaga daya tahan tubuh, tadi yang terakhir Mas Faisal kita bicarakan soal kesehatan gitu ya, makan baik, terus apalagi ya, istirahat yang cukup. Saya beberapa kali ngelihat postingan Mas Faisal bahwa di rumah justru malah jadi kreatif. Iya. Gitu ya. Justru di rumah malah jadi kreatif. Ya dimanfaatkan waktunya sih kalau menurut saya. Karena pada dasarnya yang tadi saya bilang, kesempatan untuk berada di dalam rumah dengan bekerja dari rumah dan sebagainya itu di masa seperti ini menurut saya itu jauh lebih baik daripada kami yang memang harus keluar rumah untuk bekerja, terutama untuk kalau pemadam ya, untuk semprot disinfektan di tempat-tempat yang memang justru sebenarnya kita nggak tahu itu tempat terinfeksi apa enggak gitu. Terus pesan yang terakhir, kalau ibadah itu udah pasti berdoa kepada Allah gitu ya, bahwa agar harapannya agar ini semua bisa cepat berakhir. Terus pesan paling akhir adalah stop posting hal-hal yang memang bukan prioritas kita, Mas. Prioritas kita gitu ya, jadi nggak kasihan orang-orang lain yang baca gitu. Itu aja sih, Mas. Kalau saya bersyukurlah bahwa bisa kerja dari rumah atau bisa sekolah dari rumah, manfaatkan dengan baik. Itu dia pesan-pesan dari Zuda. Jadi dengan di rumah sebetulnya kita membantu semua tenaga kerja yang berjuang melawan COVID-19 yang sedang berada di luar rumah. Lalu berada di rumah itu juga sebetulnya sesuatu yang mewah ya, yang ketika hari-hari biasa kita merasa pengen di rumah, pengen istirahat, pengen dekat dengan anak dan sebagainya. Nah, kali ini kita diberikan waktu yang cukup panjang untuk bisa memiliki waktu-waktu yang berkualitas dengan orang di rumah. Zuda, terima kasih banyak untuk waktunya sharing di podcast Sekolah Kembali ke Akar. Di sekolah online yang akhirnya kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu semua keluarga-keluarga yang sedang mengalami isolasi di rumah dengan ilmu dan wawasan. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang banyak memiliki pengalaman-pengalaman luar biasa, yaitu Zuda. Terima kasih, semoga lancar dengan seluruh aktivitasnya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Mas, pada para pendengar juga, semoga kami para pekerja lapangan terutama yang berkaitan dengan COVID-19 bisa tetap diberi kesehatan. Amin. Jadi dengan ini saya tutup sesi podcast Sekolah Kembali ke Akar kali ini. Salam untuk seluruh keluarga di rumah dan yang penting agar menjaga kesehatan selalu. Oke.